Sebenarnya motivasi pertama saya adalah ingin naik pesawat, Mas. Oh, Pertama iya, ingin naik naik pesawat. pesawat, ya. Yang kedua ingin jalan-jalan ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman Potsan, Sobat Potsan di Potsan, podcastnya Santri UII. Kali ini bersama saya, Muhammad Faris Abdullah, selaku tuan rumah. Senang banget akhirnya kita bisa kedatangan salah satu tamu, santri berprestasi juga, yakni saudara Ali Motohari. Ali Halo Motohari. Sobat Potsan, saya Ali Motohari dan kali ini saya sedang berada di podcast Santri PPUII. Nah, bersama Kak Faris Abdullah. Silahkan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu deh sebelum menonton video ini sampai tamat. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, Mas Ali ini adalah santri UII angkatan 2022. Sama nih, kita anak baru nih angkatan 2022. Iya, Tapi benar. walaupun Mas Ali itu anak baru ya, belum ada 1 tahun di Universitas Islam Indonesia, prestasinya tuh udah nggak bisa dihitung lagi. Alhamdulillah, kebetulan. Kebetulan. Iya. Alhamdulillah rezeki ya. Barokah PPUII. Nah, Nggak cuma di dalam negeri Mas Ali ya, insya tapi Allah. udah sampai luar negeri, luar biasa. Kan kemarin yang terdekat, Mas Ali ini baru pulang dari perjalanannya ke negara tetangga kita. Kemana Mas? Malaysia dan Singapura. Malaysia dan Singapura. Menarik sekali Sobat Potsan. Oke, mungkin kita selama 10-15 menit ke depan akan bercerita bersama Mas Ali tentang bagaimana sih pengalamannya, apa kemarin kesana itu dalam rangka apa, dan lain sebagainya. Oke Mas Ali, mungkin kalau boleh diperkenalkan dulu secara singkat nih, Mas Ali ini asalnya dari mana, terus di sini jurusan apa, dan lain sebagainya. Oke, halo teman-teman Potsan. Nama saya Ali Motohari. Saya berasal dari program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Indonesia angkatan 2022. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan juga di Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. Saya asalnya dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Mas. Jadi saya orang Sunda. Nah, Sampurasun. Rampes. Nice. Oke ya Mas Ali. Seperti topik kita atau judul dari podcast kita ini kan kita akan membahas tentang student mobility ya. Dan kebetulan Mas Ali kemarin itu baru pulang dari Malaysia dan juga Singapura tuh. Dalam rangka International Student Global Forum. Kalau boleh tahu nih, International Student Global Forum itu sebenarnya apa sih Mas? Jadi acara ini adalah acara kolaborasi antara 3 direktorat yang ada di Universitas Islam Indonesia. Yang pertama adalah Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan. Yang kedua adalah Direktorat Kantor Urusan Internasional. Dan yang ketiga adalah Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni milik Universitas Islam Indonesia. Jadi program ini adalah program baru dilaksanakan tahun ini. Dan ini adalah batch pertama. Dan alhamdulillah saya beruntung menjadi peserta pertama dalam program ini. Berapa orang Mas pesertanya kemarin? Pesertanya dari kalangan mahasiswa itu 2 orang, kemudian 4 orang dari kalangan dosen. Ya berarti teman-teman bisa, dari apa yang dikatakan Mas Ali bisa tahu sendiri lah ya. Dari sekian belasan ribu santri mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Mas Ali ini adalah salah 2 yang kemudian dipilih untuk mewakili Universitas Islam Indonesia ke Singapura dan Malaysia. Oke. Kalau boleh tahu, gimana sih kok sampai bisa kok Mas Ali gitu yang terpilih di acara ini gitu? Jadi ini menarik sekali Mas. Waktu pertama kali saya tahu informasinya di Instagram Kemahasiswaan UII, saya sebenarnya sempat ragu untuk mendaftar. Mengapa saya ragu untuk mendaftar? Pertama, karena ini adalah acara internasional yang basicnya adalah menggunakan bahasa Inggris. Dan saya merasa bahasa Inggris saya belum pantas lah untuk maju ke taraf internasional. Dan yang kedua, tema dari program ISGF ini temanya adalah bisnis berkelanjutan atau bisnis ramah lingkungan. Yang mana bisnis dan program ramah lingkungan ini atau program sustainability, program berkelanjutan ini adalah bukan konsentrasi saya dalam bidang studi. Sehingga awal mulanya saya ragu untuk mendaftar. Tapi di akhir hari pendaftaran itu
saya coba-coba untuk take video di aula sana, di kelas PPUI, dan malam itu juga langsung upload. Dan akhirnya saya dihubungi oleh pihak kemahasiswaan, ditanya, Mas, ini paspornya aktif apa enggak? Nah, di situ saya mulai agak, wah, ini ada apa nih? Udah ditanya paspor segala. Tanda tanda nih. Nah, dan ternyata pada keesokan harinya saya disuruh mengikuti Zoom meeting. Saya kira Zoom meeting tersebut adalah wawancara, tes wawancara. Ternyata itu sudah istilahnya sudah merupakan pengumuman bahwa saya terpilih sebagai delegasi UI dalam program ini. Termasuk dalam program ini juga ada Mas Fairoza, mahasiswa hubungan internasional dan merupakan santri PPUI juga. Berarti acara International Student Global Forum ini mengusung tema tadi bisnis berkelanjutan, sustainable business. Ya, sustainable business. Dan Mas Ali ini program studinya pendidikan agama Islam. Kok bisa gitu Mas? Apa yang kemudian Mas bawakan nilai plusnya sampai kok akhirnya terpilih gitu? Mungkin ya, saya di sana ketika saya membuat video untuk seleksi, saya mencoba mengamalkan apa yang telah saya pelajari di kelas, baik di pondok pesantren juga di universitas. Karena di pondok pesantren itu kita punya kelas public speaking nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi nonton dan mau daftar ke PPUI, for your information, kalau di PPUI ini ada mata kuliah public speaking. Nah, dan itu sangat berkesan sekali teman-teman dan sangat berpengaruh bagi kehidupan teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa berbicara di depan umum, bagaimana teman-teman bisa menyampaikan speech di depan umum, teman-teman bisa sangat dibantu untuk meningkatkan skill teman-teman dalam berbicara. Dan itu mungkin itulah yang sangat berpengaruh bagi saya sehingga saya terpilih menjadi delegasi dalam acara ini. Walaupun saya di awal itu tidak nyangka, oh ternyata kenapa sih saya yang terpilih gitu. Padahal banyak mahasiswa lain yang lebih pantas untuk mengikuti acara ini. Berarti memang barokah. Ya, barokah. Sepenting itu berarti ya public speaking itu ya Mas Ali ya. Iya. Mungkin barokah saya suka mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, inilah barokahnya. Karena emang boleh jadi seringnya dalam kehidupan itu kita adalah seorang yang paham akan suatu bidang, tapi kita bukan seorang yang mampu untuk mendeliver, menyampaikan apa yang kita pahami. Ya, benar sekali. Dan ya itu, join aja Pondok Pesantren UI. Iya, jangan ragu teman-teman. Biar bisa ketemu Mas Ali. Biar ketemu Mas Faris juga. Kemudian, Mas Ali, kalau boleh tahu nih, Mas Ali ini kan lulusan Pondok Pesantren ya? Ya, betul Mas. Di sana, yang basicnya itu bahasa Arab. Lalu kok kenapa kemudian berani mengambil program ini, yang dimana program ini pengantarnya itu berbahasa Inggris? Apa motivasi Mas Ali kayak sehingga ingin melebarkan sayap ke Malaysia, ke Singapura, dan lain-lain? Apa motivasi untuk mengikuti ini? Sebenarnya motivasi pertama saya adalah ingin naik pesawat, Mas. Pertama ingin naik pesawat? Ya. Yang kedua ingin jalan-jalan ke luar negeri. Kan kalau lumayan kan kalau kita punya foto-foto di luar negeri, morning vibes in Malaysia. Biasanya kan kita nge-SW terus tulisannya in Yogyakarta. Sekarang pingin lah sekali-kali coba in Malaysia atau in Singapura. Dan alhamdulillah dari keinginan seremeh itu bisa menghantarkan saya ke Malaysia dan Singapura. Yang penting kita yakin aja bahwa mimpi kita, bahwa keinginan kita sekecil apapun akan terwujud. Sungguh sangat memotivasi ya. Ya, alhamdulillah. Berarti ini fully funded ya? Ya, benar Mas. Oh, nggak keluar sepeser pun? Sepeser pun nggak keluar. Luar biasa memang Universitas Islam Indonesia ini ya. Iya, makanya teman-teman jangan ragu kalau bahwasanya di Universitas Islam Indonesia ini teman-teman bakal dibantu dalam segala hal. Baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, teman-teman akan didukung penuh oleh Universitas Islam Indonesia. Apalagi teman-teman yang punya prestasi, baik itu nasional atau internasional, Universitas Islam Indonesia pasti akan memfasilitasi teman-teman baik dalam pendanaan, pembinaan, dan lain sebagainya. Tunggu apa lagi, Sobat Potsan? Langsung aja kita daftar Universitas Islam Indonesia. Betul banget. Luar biasa. UII bukan UIN. Agak bapak jurang ya. Oke,
Oke, Mas Ali luar biasa. Sebagai seorang yang baru pertama kali pergi ke luar negeri, benar? Iya, benar sekali, banget. Mas. Baru pertama kali merasakan naik Pertama pesawat. kali naik pesawat juga. Betul. Iya. Ada nggak kesulitan atau kemudian ketakutan yang Mas Ali rasakan? Dan apa sih pengalaman Mas Ali yang paling berharga selama di sana? Yang mungkin bisa dibagikan ke sahabat-sahabat Potsan semua. Pengalaman ketika bagaimana, Mas? Ketika pertama ke luar negeri ya? Ya, ketika acara ini, ketika di sana. Jadi alhamdulillah sekali ya, ini pertama kali saya naik pesawat. Mungkin kedengarannya agak kampungan ya, karena saya dari orang kampung. Pertama kali naik pesawat, pertama kali juga ke luar negeri, Mas. Jadi ya alhamdulillah ketika pertama kali ke bandara gitu. Biasanya kita ke terminal atau ke pangkalan ojek, sekarang kita ke pangkalan pesawat. Nah ini kesannya sangat beda sekali ya, Mas. Pasti. Ternyata naik pesawat itu tidak semudah itu ya. Kalau kita naik TJ misalkan tinggal naik, ternyata kalau pesawat itu nggak langsung naik. Kita harus diperiksa dulu, kemudian barang-barangnya didata dulu, diperiksa dulu. Dan itu lumayan memakan waktu yang lama. Kemudian ketika kita pertama kali ke Malaysia, itu kesannya Masya Allah sekali, Mas. Karena di Malaysia ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Nilai Islam. Ya, bahkan ketika kita berkunjung di di Medical Institute of Medical Science of UNIKL, kita bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang semuanya adalah mahasiswi-mahasiswi. Jadi di UNIKL kita ini melakukan presentasi di depan mahasiswi-mahasiswi UNIKL. Jadi sama sekali tidak ada mahasiswanya di sana. Dan semua mahasiswi yang di sana, terutama yang muslim, itu mereka menggunakan jilbab dengan baik, Mas. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, banyak sekali perempuan yang memakai jilbab, tapi rambutnya masih kelihatan. Ya, benar. Ya, benar. Atau tangannya cingkrang. Ya. Nah, tapi kalau di Malaysia yang saya temukan, orang-orang yang memakai jilbab itu benar-benar memakai jilbab. Kalau yang tidak pakai jilbab ya tidak pakai jilbab, tapi yang memakai jilbab itu benar-benar memakai jilbab. Itu sih yang paling mengesankan yang paling di Malaysia. Berbekas ya. Ya, nilai-nilai keislamannya itu sangat dijunjung tinggi, sangat mengakar dalam kehidupan orang Malaysia. Ya. Adapun kalau di Singapura itu mereka ini sangat disiplin. Sangat disiplin sekali. Bahkan waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol di aula kayak gini sama mahasiswa-mahasiswinya di universitas ya, di Temasek Politeknik. Nah, ketika kita lagi ngobrol, kemudian sudah habis waktunya. Jadi waktunya untuk sesi perfotoan, sesi ngobrol tamah-tamahnya udah habis. Tapi karena kita keseruan ngobrol, kita ngobrol terus nih. Nah, terus dosennya tuh mangkel, Mas. Terus lampunya dimatiin. Lampunya dimatiin biar kita keluar, biar kita langsung foto-foto. Terus mereka itu, orang Singapura itu sangat suka berjalan kaki. Hampir kita itu tidak nemu orang yang naik motor di sana. Jadi mereka rata-rata berjalan kaki atau menggunakan mobil atau menggunakan kendaraan umum. Itu kesan yang paling menarik dari dua negara tersebut. Karena memang kalau kita melihat secara garis besar ya, Malaysia dan Singapura memang dari segi pertumbuhan kapita dan lainnya memang lebih tinggi dari Indonesia. Ya, bahkan tukang Grab Singapura itu pakai mobil Alphard, Mas. Pakai Alphard? Iya, pakai itu Alphard. Grab biasa, bukan Grab biasa. Iya, Grab biasa. Saya juga kaget ketika mesen Grab, ternyata mobilnya Alphard. Berarti udah pernah naik Alphard? Iya, udah luar biasa. Masuk UI langsung naik Alphard via Grab. Itu ya, berarti emang penting ya kita mempunyai pengalaman, experience untuk international mobility sehingga kita bisa melihat bagaimana sih negara lain, mahasiswa di negara lain dan kondisi atau peradaban di negara lain itu seperti apa sehingga bisa menjadi acuan untuk kita bisa terus berkembang. Oke Mas Ali, mungkin ini sesi terakhir. Kalau boleh, ini salah satu kebiasaan dari Potsan nih. Iya. Kita sebelum menutup sebuah podcast itu kita selalu minta satu tips and trick untuk bisa menjadi seperti Anda. Dan yang kedua, kata penutup sehingga bisa membangkitkan semangat kita nih sebagai sobat Potsan gitu. Mungkin tips dan trik dari saya pribadi mungkin terdengar klise ya di pendengar sekalian. Yang pertama, bagaimana agar kita mungkin
konteksnya agar kita bisa ngikutin program internasional ya. Yang pertama tentunya kita harus menguasai bahasa yang diminta. Kebanyakan acara internasional itu meminta kita untuk memakai bahasa Inggris untuk cakap dalam berbahasa Inggris. Dan itu sangat penting sekali, jadi buat teman-teman siapapun yang sekarang sekolah di SMP, SMA, atau orang tua yang sedang menonton, silahkan mendidik anaknya sedari dini mungkin untuk berbicara bahasa Inggris karena itu sangat penting sekali. Yang kedua, kita harus punya paspor juga, Mas. Karena kadang-kadang event-event seperti itu tuh datang mendadak. Jadi kita harus menyediakan paspor sebelum adanya event-event tersebut. Karena paspor ini sebagai tanda kita atau sebagai tanda kita diakui sebagai warga dunia. Kalau KTP adalah tanda kita sebagai warga Indonesia, kalau paspor adalah tanda kita sebagai warga dunia. Kemudian yang ketiga adalah jangan membatasi diri. Apapun latar belakang kalian, apapun program studi kalian, bagaimanapun kalian di masa lalu, apapun passion kalian, jangan membatasi diri dan teruslah berkembang. Jangan stuck di kehidupan kalian dan harus keluar dari zona nyaman. Nah, insya Allah dengan hal seperti itu, kalian bisa meraih apa yang kalian inginkan. Itu mungkin, Mas. Luar biasa. Terus berusaha, ya, persiapan, dan jangan menyerah, keluar dari zona nyaman. Ya. Ali Mutahari, terima kasih. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.